Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah. TPN PB UPM sebut Jokowi sebagai penjahat perang di Papua, minta Interpol menangkap. Dilansir dari suara.com, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPN PB UPM menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai penjahat perang di Papua. Mereka menganggap Jokowi bertanggung jawab atas segala kejahatan manusia terhadap orang asli Papua. Kami dari Pengendali Manajemen Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, mengumumkan kepada publik secara nasional dan internasional bahwa Presiden Indonesia Joko Widodo adalah penjahat perang di Papua, kata juru bicara TPN PB UPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya Rabu 28 September 2022. Kejahatan mereka telah dan sedang dilakukan atas perintah Presiden Republik Indonesia, dan kejahatan mereka ini adalah kejahatan kolektif atas perintah institusi negara, sambungnya. Sebi mengungkap kalau pihak meminta PBB, Dewan Komisi HAM PBB serta seluruh negara anggota PBB untuk dapat mendukung sikap mereka. Sebabnya, TPN PB UPM menilai kalau Jokowi mengeluarkan perintah perang melawan orang asli Papua yang tengah berjuang menuntut hak politik penentuan nasib sendiri. Sebi lantas menerangkan kalau perintah perang yang dilakukan Jokowi menyebabkan aparat TNI Polri membunuh orang asli Papua. Hal ini adalah fakta yang Indonesia tidak bisa sembunyikan dari pantauan masyarakat internasional, dan juga Indonesia tidak bisa sembunyikan dari pantauan PBB, juga oleh Dewan Komisi HAM PBB, ucapnya. TPN PB UPM membeberkan kejahatan paling fatal dilakukan ialah serangan terhadap pemukiman penduduk orang asli Papua dengan menggunakan bom mortir di Intan Jaya, lalu pembunuhan disertai mutilasi 4 orang asli Papua oleh anggota TNI, hingga adanya 100.000 penduduk terpaksa mengungsi di hutan akibat penyerangan yang dilakukan aparat TNI. Pemerintah Indonesia melalui militer dan polisi telah dan sedang halangi bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi internal dan juga pengungsi eksternal. Akibatnya, banyak orang asli Papua meninggal di pengungsian, tuturnya. Sebi juga menyebut kalau pihaknya memiliki bukti hukum yang kuat untuk Jokowi bisa diadili di pengadilan kriminal internasional. Karena itu, TPN PB UPM meminta supaya Interpol bisa menangkap Jokowi. Antisipasi gerakan massa terkait kasus hukum Lukas NMB, Polda Papua tingkatkan patroli. Kepolisian daerah Polda Papua meningkatkan patroli di Kota Jayapura untuk menjaga situasi keamanan untuk mengantisipasi adanya reaksi dan pergerakan massa atas kasus hukum yang dihadapi Gubernur Papua Lukas NMB. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sejak 5 September 2022 menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka kasus gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Penetapan tersebut kemudian menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, baik yang mendukung Lukas NMB maupun pihak yang mendukung proses hukum.
Polda Papua telah melakukan langkah-langkah antisipasi dengan meningkatkan patroli khususnya di Kota Jayapura, karena Kota Jayapura merupakan barometer Provinsi Papua, sehingga kami terus melakukan antisipasi agar peristiwa di tahun 2019 tidak terulang lagi. Ujar Wakapolda Papua, Brigjen Ramdhani Hidayat di Jayapura, Senin 26 September 2022. Selain pasukan organik yang ada di Jayapura, Ramdhani menyebutkan sudah ada ratusan pasukan bawah kendali operasi PKO dari berbagai provinsi. Menurut dia, total personel yang ada di Jayapura sudah cukup untuk mengendalikan situasi apabila ada aksi massa yang terjadi karena kasus hukum Lukas NMB. 1.800 personel ini sifatnya standby apabila sewaktu-waktu terjadi sesuatu, mengingat saat ini Papua sedang mengalami peningkatan eskalasi keamanan, kata dia. Diberitakan sebelumnya, Lukas NMB sejak 5 September 2022 telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Selain dicekal ke luar negeri, beberapa rekening sebesar 71 miliar rupiah yang diduga terkait dengan Lukas NMB telah diblokir oleh PPATK. KPK telah memanggil Lukas NMB sebagai tersangka pada 12 September lalu, namun ia tidak hadir karena sakit. Kemudian KPK telah mengirim surat panggilan kedua kepada Lukas NMB agar yang bersangkutan hadir untuk diperiksa di Gedung Merah Putih, Jakarta pada 25 September 2022. Sejumlah aksi massa terjadi di Papua setelah KPK menyatakan Lukas NMB sebagai tersangka. Kediaman NMB sempat dijaga massa beberapa hari setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka.